Halo Swakanians, balik lagi ke podcast Suara. Kali ini gue Faruk bareng Daniel. Daniel, Oh, gimana kabarnya? baik-baik. Yoi, ini kita kemarin dapat kabar ya, kita ngomongin tentang transportasi umum. Daniel ini suka banget pakai transportasi umum ya. Kenapa tuh? Iya. Sebenarnya emang karena sehari-hari juga commute-nya pakai transportasi umum sih. Hmm, Jadi ya emang beneran tiap hari sana sini naik transportasi umum. biasanya dari mana ke mana, Daniel? Biasanya paling sering tuh naik LRT Jabodebek karena emang daerah rumahnya paling dekatnya ke LRT Jabodebek untuk ke area Jakarta yang tengah-tengah. Oke, 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 oke. Selain LRT, pakai yang lain juga nggak? Kayak Jaklingko mungkin, atau mungkin MRT, let's say, atau kereta? Pakai juga sih, kayak misalnya MRT juga sering, komuter line, Transjakarta. Yang paling jarang sih sebenarnya Jaklingko. Iya, ya karena daerah rumahku belum ada sampai sana karena bukan di Jakarta area Ah, gitu. iya, iya, iya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, eh, kita tahu juga nih Daniel ini Hmm. jadi influencer di transportasi publik. Hmm. Kira-kira kenapa sih Daniel transportasi publik itu perlu kita encourage buat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik? Hmm. Ya sebenarnya kalau misalkan mau ya encourage ya ngajak orang-orang buat pakai juga lah istilahnya lah ya. Eh Soalnya kalau misalnya ini mau gimana-gimana juga sebenarnya transportasi umum yang sekarang ada di Jakarta atau area Jabodetabek juga udah lumayan nyaman banget buat kita commute dan juga bikin lebih cepet gitu mau sana sininya gitu kan. Terus kalau misalkan ditanya aman nggak sih naiknya? Ya aman banget sih soalnya kalau misalkan eh, ya sebenarnya kalau mau ngebandinginnya jangan yang di luar negeri, ngebandinginnya mungkin sama yang transportasi umum yang Jabodetabek tapi mungkin 5 tahun atau enggak 10 tahun yang kemarin. Oh, of course, Ya ya, ya, bandingannya ya. pasti gitu. Pasti ya zaman sekarang udah lebih lebih baik lah ya gitu. Maksudnya hari gini pun kita ngeliat orang-orang yang naik transportasi umum pun juga udah mulai berani misalnya mereka pakai barang-barang branded pun juga masih pada maksudnya udah bisa kelihatan sekarang banyak gitu ya. Makin banyak dan Iya. makin umum Iya, orang iya, yang iya. menggunakan transportasi publik ya. Iya, Bahkan iya, betul. kayaknya ada beberapa influencer atau bahkan artis itu pakai transportasi publik ya. Iya, iya, banyak-banyak Gitu, banyak gitu. juga. Dari tahun berapa mulai pakai transportasi publik, Daniel? Kalau dari tahun berapa mungkin kayaknya dari tahun 17-an atau nggak sebelumnya juga sebenarnya karena dulu kuliahnya deket sama transportasi umum, Stasiun ya? iya deket stasiun, depannya langsung ada stasiun dulu kampusnya, jadi sana sininya kebetulan pasti pakai komuter lain saat itu. Iya, 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 Iya. iya. Oke, oke. Menarik. Apa namanya? Di mana kampusnya, Daniel? UP ya, UP. Pancasila. Oh itu, Iya. jadi bayangin ada kampus yang nama stasiunnya sesuai dengan kampusnya gitu kan, Iya, UP. cuma dua kan, UP Cuma dua, sama UP UI. sama UI. Itu kalau Iya. kalau di bisnis ada namanya naming rights itu Oh mahal iya, banget mahal gitu banget ya, kan. Kayak bener. di mana? Kopi Tuku Cipete gitu Iya, kan, udah. atau apalagi tuh Astra misalkan Iya, beberapa Lebak Bulus merek-merek lah. Grab gitu-gitu kan. Exactly, Iya, iya. benar. Kayak, ini benar-benar literally stasiunnya stasiun Universitas Pancasila itu Iya. sudah jadi branding sebelum ada judul branding nama Iya. stasiun ya, udah Iya. keren banget. Eh, Gimana sih Daniel ngelihat kondisi transportasi publik? Mungkin tadi bisa dibandingin Hmm. 5-10 tahun dan sekarang gitu ya. Kira-kira dengan pengalaman sehari-hari, gimana Daniel ngelihat dan menilai ngerating lah gitu, rating Hmm. transportasi publik di Jakarta hari ini? Oke. Ya sebenarnya mungkin kayak tadi ngomongin komuter lain ya, karena emang udah makainya juga udah lama gitu, dari zaman kuliah sampai sekarang gitu. Ya kalau mau ngelihat, pastinya sekarang pelayanannya juga lebih baik. Aku ada cerita nih sebenarnya, kayak Oh, boleh, misalkan boleh, boleh banget ya. dulu tuh maksudnya ya kayaknya ini juga problem banyak orang deh, kayak misalkan kita sering kehilangan kartu komuter kita atau enggak kartu uang elektronik kita kadang-kadang suka hilang gitu. Terus kayak hilangnya di mana? Di stasiun. Ya udah, gone aja gitu Masalah kan. aja. Iya. Terus sempet nih kemarin itu nggak lama juga sempet kehilangan juga nih. Karena sempet ke toilet terus kayak taro gitu di atasnya. Terus lupa diambil gitu kan. Terus baru ingatnya lagi pas udah sampai di stasiun tujuan. Waduh. Wah, mau ngetap keluar kok nggak bisa gitu ya. Nah, sampai akhirnya aku tanya, aduh gimana ya ini? Memutuskan buat balik lagi nih coba ngecek siapa tahu masih ada gitu ya. Pas balik lagi, wah udah nggak ada. Akhirnya nanya satpam gitu kan.
Mas tadi ngeliat gak gini. Terus katanya, oh iya mas ada kita disimpenin. Wah maksudnya kayak akhirnya gitu. Karena kalau misalnya dipikirin, wah 5 tahun lalu tuh ya yang lama, ini pasti Masalah, udah, udah. iya udah nggak mungkin ada. Tapi sekarang ternyata masih bisa ketemu lagi dan dibantu oleh emang mereka yang ada dalam stasiun itu keren banget sih. Iya, iya. Iya. Bentar. Jadi tadi udah nyampe stasiun tujuan, balik lagi tuh Iya, buat ngambil kartu. iya karena Niat tuh. iya karena mikirnya ya nggak bisa keluar dong ini gimana gitu. Jadi sampai diniatin. Jadi dari semua cerita tadi gue fokus, gila balik lagi. Iya. Lumayan juga kan tuh jauh ya. Iya. Tapi ngomongin kereta ya, asli. Gue tuh ada satu masa ya waktu gue SD itu gue sempat pakai kereta api itu. Dan Berarti masih, sebelum ada komuter lain ya? Sebelum judulnya komuter lain, masih kereta yang kebuka. Iya. Terus ada, menurut gue dia orang ajaib sih, Iya. yang namanya kondektur. Oke. Dia bisa tahu siapa aja tiketnya yang udah dibolong-bolongin. Ingat kan? Kita kan dulu beli tiket kan, kalau mau naik kereta kan, iya kan, kertas kan. Itu kondekturnya tuh tahu tuh siapa yang udah dibolongin, siapa yang belum. Dia hebat banget kayak gitu. Iya. Asli, jadi tua banget ketahuan kan. Medio tahun berapa. Dan satu, gue tuh pernah baca podcast atau apa ya, talk show-nya sama Pak Ignatius Jonan ya. Waktu itu kan beliau yang mereformasi kereta api di KRL lah yang di Jakarta, Jabodetabek. Lu inget gak sih dulu tuh orang bisa naik ke atas? Oh iya. Ya kan? Ya, tapi itu ya bahaya banget sebenarnya. Itu bahaya kan? banget. Iya. Mungkin itu kayak medio 2007, 2008 masih kayak gitu. Iya. Sebelum 2010 lah. Iya. Nah, kok bisa ya menurut lu nih? Kok bisa ya sekarang tuh nggak pada naik-naik lagi ke atas ya? Kayaknya sih kalau ngeliat kayak gitu kayaknya karena sekarang regulasinya udah jelas banget dan lebih ketat ya. Jadi kan udah membangun habit ke masyarakatnya kan supaya jadi masyarakatnya ngikut. Ya emang ada regulasinya juga buat kebaikan bersama juga kan. Benar. Iya, kayak gitu sih ngeliatnya. Dan dengan sistem pakai kartu ya, pakai Iya. namanya Kartu uang elektronik. Iya. kan semua jadi satu orang masuk, satu orang keluar. Iya. Jujur gue inget banget dulu kita sempat mau ketinggalan kereta, kita lari tuh dulu. Iya. Terus di dalam kasih aja duitnya ke ya begitulah. Itu tapi waktu SD ya by the way ya. Dan sekarang kan udah nggak bisa kayak gitu lagi. Iya, udah nggak bisa. Karena gue tertarik banget gitu. Gimana bisa ngereformasi sebuah kebiasaan orang, ibaratnya ya dulu mana mau orang bayar buat naik kereta kan. Karena juga kayak gitu. Ada yang, lo tau gak sih jualan-jualan jebakan? Jebakan gimana nih? Dikasih dulu barangnya. Oh yang ditaruh dulu ya? Iya, kan dikasih tahu dulu. Dan Iya. biasanya ini marketnya anak kecil. Karena udah pengen gitu ya. Udah pengen kan dikasih terus. Orang tuanya nurut aja. Bukan terus. Jangan dibuka. Ya udah keburu dibuka. Akhirnya dia tuh harus bayar. Dia mau nggak mau bayar. Mau nggak mau bayar. Benar-benar. Balik lagi tadi gitu ya. Menurut Daniel nih, kira-kira melihat tadi perkembangan mungkin tadi udah pakai 2017-an ya sampai sekarang. Iya, kurang lebih lah. Udah seperti apa sih growth-nya, pertumbuhannya pengguna transportasi publik di Indonesia? Biasanya kalau pertumbuhan, maksudnya kalau ngomongin yang ngeliat orang tiap hari kerja pasti kelihatannya rame ya. Kan ya setiap pagi di rush hour itu kan pagi sama sore rame banget. Tapi kalau misalnya mau ngomongin pertumbuhan, kalau misalnya orang emang pengen naik transportasi umum untuk jalan-jalan atau enggak emang pengen spend waktu di akhir pekan gitu-gitu, aku ngeliatnya sih udah mulai rame banget ya. Terutama misalkan salah satunya nih yang paling membantu warga Bekasi dan juga Cibubur dengan adanya LRT Jabodebek. Iya kan? Yes. Tadinya maksudnya opsi yang dari Bekasi atau Cibubur mungkin ya Transjakarta gitu kali ya. Tapi sekarang kan udah ada opsi LRT, pasti memudahkan ya. Jadinya orang-orang bisa ya udah ngapain bawa kendaraan sampai ke tengah kota, tinggal parkir aja di dekat stasiunnya. Udah deh ke tengah kota gampang, toh akses sampai tengah kotanya juga mau ke mall-mall yang bagus ada, tempat-tempat bermain juga banyak. Jadi orang-orang kalau misalnya akhir pekan kan banyak tuh keluarga-keluarga yang main-main ini kan kelihatannya seru gitu ya, ngeliatnya gitu-gitu. Kayak gitu sih. Nah, ada nggak cerita yang paling unik nih dari memorinya Daniel waktu naik kendaraan umum? Cerita unik ya? Ya sebenarnya sih kadang-kadang ada aja ya, kayak zaman sekarang apa sih sebutannya kayak anomali gitu ya. Ya sebenarnya kalau misalkan unik-unik tuh kayak ya ada aja kalau misalkan orang misalkan udah mau masuk kereta terus
pintu keretanya udah ketutup, jadi misalnya sepatunya nyangkut lah, atau enggak tasnya nyangkut lah gitu-gitu. Ternyata aku pernah ngeliat secara langsung juga gitu. Tadinya kan cuma lihat di internet doang, ternyata ada aja yang unik-unik kayak gitu. Yang paling berkesan ada nggak Mas? Kayaknya tadi itu deh, Kaki kejepit. tapi sepatunya doang yang ketinggalan. Ya, Jadi kayak sepatunya tuh nyangkut di pintunya gitu. ya kita doakan semoga sepatunya bukan sepatu mahal ya. Atau at least bukan sepatu masih baru kan masih nyelekit banget. Sayang ya. Sayang banget ya. Iya. Itu kasihan banget sih. Pernah nggak Pak Daniel ada di dalam kondisi dipepes? Pepes itu maksudnya gimana? Biasa. Kereta atau komuter lain terus Oh. lagi rame-ramenya. Pastilah, pasti. Karena dulu juga kan kantor pagi dan sore naik komuter lain, jadi ya sampai Rush hours. iya sampai segitunya banget gitu, pasti pernah. Itu gimana tuh perasaannya kalau lagi kayak gitu? Ya udah ikutin aja. Ikutin aja, mana kalau misalkan lagi kondisi rame kayak gitu mau main handphone pun kadang-kadang handphone suka nggak ada sinyal. Karena saking kondisi lagi ramenya kan gitu. Jadi inget juga pernah juga ternyata naik komuter lain kayaknya belum lama deh. Belum ada 3 bulan lalu. Naik dari Sudirman pengen ke Tanah Abang doang naik komuter lain. Ternyata yang aku naikin itu adalah kereta perempuan. Alah, terus gimana dong? Dan aku nggak sadar, orang-orang juga ya udah diem aja semuanya karena semua ini kondisi sepi, jadi orang-orang duduk. Aku diri dekat pintu karena ngerasa cuma sebentar lagi juga turun, tapi nggak sadar kalau ternyata itu kereta perempuan. Baru pas mau turun baru ngeh kok perempuan semua. Terus aku nanya, Mbak ini kereta perempuan ya? Iya Mas. Terus ada ibu-ibu, salah ya Mas, aku diketawain, ini baru inget. Terus langsung baru pindah karena emang nggak sesadar itu lah gitu. Tapi biasanya ada satpam bukannya di apa namanya di Iya sih harus ya, tapi nggak tahu hari itu kenapa tiba-tiba yaudah masuk diri diem aja nggak ngerasa bersalah atau gimana. Ya maksudnya karena emang nggak ngeh aja sih sama sekali gitu. Itu menarik nih. Nah, kan tadi make transportasi umum paling sering ya dari 2017. Paling pagi jam berapa pernah pakai transportasi publik? Paling pagi jam 5-an kayaknya deh. Jam 5-an aja udah ada ya? Iya, pernah. Soalnya beberapa kali pernah juga naik LRT Jabodebek dari Cibubur yang jadwal pertama kok. Jadwal pertama jam 5-an itu jam udah 5-an itu ya. Gokil. Masih gelap ya? Iya. Masih dingin, dalam kereta juga makin dingin lagi. Itu dia. Paling malam? Paling malam, pernah naik kereta paling terakhir dari Cikarang menuju ke Bekasi. Buset, dari Cikarang? Itu udah paling terakhir banget pernah. Jam berapa tuh paling malam? 12. Jam 12-an ada? Kayaknya antara setengah 12 atau jam 12-an gitu kalau nggak salah ya. Nah, gue penasaran, karena lo dulu kan kuliah di UP ya. Iya. Itu salah satu mungkin line kereta api yang paling umum digunakan Iya, rame-rame. masyarakat kan, maksud gue Jakarta Kota, Bogor tuh ramai banget. Ramai banget. Paling malam jam berapa tuh dulu waktu dari kampus? Nggak, kalau dari kampus sih sebenarnya jarang malam-malam banget karena kalau dari kampus balik bisa ada opsi lain selain komuter lain gitu. Kalau yang tadi ngomongin malam nih paling tadi doang sih yang dari Cikarang ya? itu. Iya. Kalau gue udah takut duluan sih kayaknya. Tapi nggak serem kan katanya? Enggak. Ya? Makanya walaupun udah malam pun tetap aman sama nyaman. Jadi ya udah santai aja, nggak gimana. Aman dan nyaman dan tidak menyeramkan ya. Aman banget, nggak kenapa-napa. Karena lu ingat gak sih urban stories zaman dulu mungkin waktu kita kecil kali ya, apa kereta setan, kereta hantu Manggarai, apalah gitu-gitu. Itu kan urban stories banget kan. Bener. Kayak membuat kita gila apalagi zaman dulu naik kereta mungkin jam 8 udah sepi banget kali ya. Ya mungkin jam 9-an jam 9-an dan sekarang tadi lu bilang naik kereta dari Cikarang aja jam 12 malam masih oke ya. Iya, oke banget. Nah, tapi menurut lu nih kira-kira apa yang bisa di-upgrade, apa yang bisa diperbaiki untuk transportasi publik kita? Kalau misalkan ngomong apa yang harus diperbaiki, itu ya sebenarnya sih ya kompleks ya sebenarnya kan, apalagi setiap ini kan maksudnya buat memutuskan ada sesuatu yang baru pun juga ya pasti hubungannya sana sini gitu kan. Toh juga kayak misalkan contoh Transjakarta deh udah makin banyak rute-rute baru gitu kan, yang pastinya membantu banget banyak orang. Mungkin awalnya kayak buat apa bikin rute ke sana misalkan, tapi ternyata emang banyak orang yang perlu gitu kan. Terus kalau misalkan ngomongin apa lagi ya yang bisa iniin, yang bisa ditingkatkan lah ya istilahnya.
mungkin kayak concern banyak orang yang belum mau naik transportasi umum mungkin karena ribet ke stasiunnya dari rumah jauh dibandingkan kalau misalkan langsung ke tempat tujuan gitu ya. Ya nggak tahu ya sih mungkin atau perlu atau apa ya, orang-orang kan pengen supaya ke stasiunnya lebih gampang, aksesnya juga lebih enak. Kayak mungkin hal-hal seperti itu kali ya. Yang biar orang mau naik pun juga lebih enak gitu ya. Mungkin. Oke. Karena gini, kalau misalkan kita lihat ya kayaknya mayoritas warga Jabodetabek lah ya, kalau kita bisa sebut itu mayoritas masih pakai sepeda motor kan ya. Iya. Gitu. Terus parkir di stasiunnya. Parkir di stasiun atau bahkan ya tadi ke kantornya langsung aja. Kalau misalkan tadi kita sempat diskusi ya, ngebandingin orang naik transportasi publik sama naik motor tuh jauh lebih worth it naik motor. Ya emang sih kalau kita hitung-hitung lebih lagi ya jangan-jangan worth it naik motor gitu ya, waktunya lebih singkat. Ya paling kehujanan aja dikit, walaupun kalau naik transportasi publik juga nggak menutup kemungkinan kehujanan. Tapi gini Mas, gue tuh pengen gitu ya, anak muda kita tuh sadar bahwasannya naik transportasi publik itu bukan cuma tentang diri kita gitu. Tapi ini juga tentang buat orang lain, tapi ini juga buat kepentingan publik dan juga mungkin kalau kata anak zaman sekarang lah green energy gitu kan, lebih hijau gitu kan. Gitu. Iya sih benar banget. Menurut lo nih, Bang, gimana cara kita buat ngajak anak-anak muda, terutama ya anak-anak muda lah katakanlah, itu buat lebih aktif lagi naik kendaraan publik, itu gimana? Atau gini deh, paling gampang, gua sudah tidak menggunakan transportasi publik lagi, tolong yakinkan gue untuk menggunakan transportasi publik. Ya yang kayak tadi sempat di-mention juga sebenarnya, walaupun udah malam pun naik transportasi umum tuh masih senyaman itu dan seaman itu kok, gitu kan. Jadi kayak nggak perlu ragu, kayak aduh maksudnya atau nggak takut stigma aduh nanti di sono takut kejahatan atau segala macam. Enggak, itu pastinya udah nggak ada sama sekali kayak gitu-gitu. Atau enggak mungkin nggak tahu ya, mungkin untuk beberapa orang mikirnya kayak aduh ngapain naik transportasi umum, kesannya kayak gimana gitu, kayak maksudnya kadang-kadang kan orang suka mikir kayak nggak mampu aja naik transportasi umum, karena kadang-kadang suka ada yang kayak gitu-gitu mikir kayak misal ketemu naik apa tadi, oh naik transportasi umum, aduh kasihan banget. Nggak perlu kasihan, karena naik transportasi umum ya normal, nggak gimana-gimana gitu kan. Terus juga apa namanya convenient, jadi ya nggak perlu malu sih. Sama kalau ini suka lewat juga nggak ya di timeline Masnya kayak mereka adalah misalkan beberapa kreator mereka misalnya datang ke restoran-restoran fancy atau enggak ya tempat-tempat yang bagus, terus suka mereka bikin konten lucu-lucuan how we get there-nya naik transportasi umum gitu, suka lucu-lucuan kayak gitu. Sebenarnya sih kelihatannya kayak konten lucu-lucuan ya, tapi sebenarnya di balik-balik konten kayak gitu juga bisa ngajak, oh ternyata bisa loh ke tempat-tempat yang bagus, tapi tetap naik transportasi umum dan nggak kenapa-napa, dan nggak harus malu, nggak harus gimana-gimana, gitu sih aku ngeliatnya. So jadi kayak normalize people using public transport ya. Bener banget. Dan apa namanya, normalize juga untuk orang bisa bergaya dan tetap keren walaupun naik transportasi publik. Iya betul, makanya kayak misalnya di konten-kontenku juga kan kalau aku tuh lebih ke ini sih, kan banyak nih konten-konten kreator lain misalnya ngebahas tentang tempat makan yang seru atau enggak ada tempat wisata, ada tempat apa yang lagi in banget gitu ya. Nah kalau konten-konten itu kan menjawab gimana sih cara kita nih sebagai masyarakat untuk ke tempat-tempat tersebut naik transportasi umum begitu. Makanya aku suka bikin kontennya kalau misalnya, oh ini ada tempat yang bagus nih, kontenku hadir nih cara kesana naik transportasi umum, gini loh caranya step-stepnya, ternyata gampang dan mudah gitu. Jadi ya itu kan sedikit-sedikit ya, siapa tahu bisa membantu banyak orang ya gitu, buat ternyata aksesnya gampang, terus juga murah gitu lah, ya boleh lah gitu. Paling jauh dan paling epic perjalanan kemana Mas? Paling jauh ya? Sebenarnya yang rute-rute yang arah ke Bintaro gitu-gitu juga menurutku juga udah lumayan jauh sih. Atau nggak ke Tangerang, halte apa namanya stasiun Tangerang itu juga menurutku. Apa namanya Jurangmangu ya. Iya gitu-gitu. Maksudnya karena kan rumahnya juga arah timur Jakarta, jadi ke sana tuh lumayan jauh sih ngerasa. Berasa ya. Iya berasa. Iya tapi ya karena udah ada komuter lain, jadi ya udah nggak gimana-gimana sih. Nah, gue sedikit pengen membahas tentang
penopang transportasi publik, yaitu pedestrian aka jalur pejalan kaki. Jujur gini. Maksudnya gini, gue tuh penasaran banget ya. Kayaknya mungkin banyak orang udah pernah ke Singapura ya, orang Indonesia. Pernah jalan ke Singapura. Gue pernah ke Singapura tahun 2018 kalau nggak salah. Dan amazingly di sana gue bisa banyak berjalan kaki. Gitu kan ya. Kadang kan orang suka berpendapat bilang gini, jalan kaki di Jakarta mah panas. Apa namanya, kalau di luar negeri pantesan pada jalan kaki enak suasana. Singapura juga panas masalahnya. Nah, Singapura kan juga 11-12 suhunya sama di Jakarta gitu kan. Tapi kenapa di sana tuh orang bisa dan willingly buat jalan kaki, commuting gitu kan. Dan gue berpikir kayak, apa ya sebabnya dan lain-lain. Sampai di mana gue melihat jalan di Sudirman. Itu kan ramai banget orang jalan kaki kan di Sudirman kan. Sepanjang, I don't know, dari Sarinah sampai HI bahkan lebih gitu. Sampai ke Bundaran Senayan juga Bundaran Senayan dan lain-lain itu tuh ramai banget. Pada akhirnya menurut lu penting nggak sih jalur pejalan kaki buat penopang kendaraan publik? Penting banget sih sebenarnya kayak gitu. Ya sebenarnya ya orang juga pada akhirnya males buat jalan kaki ya karena itu tuh awalnya sebenarnya, karena aksesnya nggak enak, belum lagi terutama kalau untuk cewek-cewek mungkin ya takut catcalling lah segala macam kan ada aja gitu kan orang-orang. Ya itu sih sebenarnya mungkin ya masih jadi concern banyak orang. Pengen jalan kaki tapi ternyata aksesnya kurang gitu. Karena ya kalau misalnya kita mau ngomongin Jakarta secara umum ya akses jalan kakinya belum sebagus itu semuanya. Kalau di area-area yang ya pusat, selatan ya mungkin masih oke lah ya. Tapi kan Jakarta luas banget nih gitu. Exactly, itu maksud gue kayak siapa coba yang berani jalan di mana ya, di Condet gitu misalkan, jalan kaki di Condet. Mana ada yang berani jalan di Condet, yang ada lu keserempet angkot, keserempet motor gitu kan, takut gitu. Tapi itulah maksud gue tuh pengen anak-anak muda tuh kita naik transportasi umum, transportasi publik. Tapi kita juga memperbanyak jalan kaki, karena kan katanya berapa? Satu hari itu minimal 10K, 10.000 langkah per hari gitu kan ya. Dan gue rasa itu penting banget buat anak-anak muda makin banyak jalan kaki dan makin banyak menggunakan transportasi publik. Daniel, gimana menurut lo kita lebih banyak nih pakai transportasi publik dan jalan kaki? Apa yang perlu kita persiapkan kalau kita mau lebih banyak pakai transportasi publik dan jalan kaki lah, katakanlah gitu? Persiapannya ya? Persiapan mungkin sepatu yang bagus, mungkin bisa dengan merek-merek ini mungkin di sensor, Asics, mungkin on gitu kan. Iya sih ya pastinya kalau misalkan udah tahu mau naik transportasi umum pastinya harus pakai ya sepatu-sepatu yang lebih nyaman lah ya. Karena kan kadang-kadang apalagi kalau yang mau transit gitu kan, kayak misalnya transit di Duku Atas atau transit di Manggarai gitu kan lumayan. Jadi mendingan ya pakai yang nyaman-nyaman aja lah. Atau biar buat diri sendiri nyaman juga, kalau misalnya ini kan menghindari kecelakaan buat diri sendiri juga. Terakhir nih, menurut lo, minta dong pesan-pesan buat anak-anak muda supaya mau untuk beralih nih pakai transportasi publik. Kasih alasannya kira-kira gimana tuh? Buat anak-anak muda ya. Ya sebenarnya gak apa-apa banget loh naik transportasi umum, itu gak memalukan. Karena beberapa itu suka masih memikirkan kayak, malu banget mendingan gue naik online atau segala macem gitu kan. Belum lagi mikir, nanti keringetan segala macem. Enggak sih sebenarnya. Naik transportasi umum itu gak sememalukan itu, dan juga convenient, aman. Jadi terutama kalau misalnya kita masih di Jabodetabek area atau enggak di Jakarta area gitu ya. Jadi masih super nyaman banget. Terus kalau misalnya mempercepat juga, kita mau commute kemana-mana cepet dan nggak pakai kehujanan, terutama kalau misalnya kereta gitu ya. Terus sama yang pastinya kalau misalnya ini kayak misalnya Transjakarta, itu murah banget sih, 3.500 kita bisa dari ujung sampai ujung. Misalnya contoh misalnya dari Cibubur pun bisa sampai ke Pik 2. Yang penting kuat transitnya aja. Nah, mungkin ini belum terakhir deh. Kita bahas kenapa lu memilih untuk menjadi konten kreator di bidang transportasi publik. Oke. Ya sebenarnya sih sebelumnya itu emang udah ngantor kurang lebih 7 tahunan, dan ngantornya selama ini juga
bidangnya ngerjain content creation juga ya di dunia sosmed lah. Sampai akhirnya mikir bisa ngebangun akun-akun perusahaan-perusahaan yang selama ini gue bikin, kenapa nggak bisa bikin punya sendiri gitu. Kadang-kadang suka mikir gitu. Terus awal-awal ya riset kecil-kecilan, bikin tema apa ya yang bagus dan juga engage sama banyak orang gitu kan. Sampai akhirnya menemukan gap di saat ya maksudnya banyak teman-teman content creator yang ngebahas tentang tempat-tempat seru, tempat makan seru. Nah, yaitu konten-kontenku menjawab gimana sih cara ke tempat-tempat tersebut naik transportasi umum yang rutenya nyaman dan enak gitu sih. Jadi diberangkat dari belum banyak nih influencer yang ngomongin tentang how to get there dengan public transport. Karena orang udah banyak kan, ini tempatnya bagus banget, Instagramable, fotonya bagus dan lain-lain. Tapi kok kayaknya kurang banyak ya yang ngambil gimana nih cara gimana caranya kesananya. Oke. Dan konten-kontenku juga aku berusaha komunikasikannya secara simple dan to the point aja. Jadi kayak ngasih tahu, mau ke sana, misalkan dari area mana, bisa naik A, B, C, nanti nyampenya begini. Gitu sih. Kalau aku karena pengennya ya udah kontennya simple, jadi orang juga menangkapnya juga nggak repot-repot gitu. Pas nonton kontennya simple, langsung straight to the point. Gitu. Udah berapa lama lo bikin konten tentang transportasi publik ini? Kurang lebih berarti udah mau 1 tahunan lah ya. Udah 1 tahun ini? Iya, 1 tahun belakangan lah ya. Seru. Perjalanannya udah banyak banget nih kayaknya nih berarti. Ya, lumayan. Lumayan tuh biasanya bercabang tuh, bisa kemana-mana tuh. Gitu. Nah, tadi kan kita sempat juga ya ngomongin tentang transportasi publik. Ini kan lo udah setahun jadi ngeliatin banyak transportasi publik untuk ke A ke B gitu. Dan tadi udah gue tanyain yang paling jauh kemana. Kalau dari POV lo, kira-kira nih apa yang bisa kita tingkatin sebagai pengguna nih ya, kita ngomong sebagai pengguna kan kadang-kadang lo tau lah kita sebagai user ada user review gitu kan namanya. Nah sebagai pengguna menurut lo apa yang perlu ditingkatin dari transportasi publik ini semuanya? Atau saya di Transjakarta dulu deh. Kalau di Transjakarta menurut lo apa yang perlu ditingkatin? Kalau ngomongin Transjakarta mungkin ini kali ya, maksudnya ngomongin beberapa halte yang mungkin bukan di jalur-jalur yang kayak pusat Jakarta gitu-gitu tuh kadang-kadang halte-haltenya masih agak ya kurang bagus lah ya. Ada-adanya ya. Iya. Sedangkan kalau misalnya kita mau compare sama halte yang di Sudirman yang begitu bagusnya halte-haltenya kan, atau enggak halte-halte yang sekitar Jakarta Selatan segala macam juga bagus-bagus ya tapi kadang-kadang di beberapa rute kayak mau ke Pulau Gadung gitu-gitu ya haltenya kadang-kadang masih ya kurang oke lah gitu. Mungkin nanti kedepannya bakal ada perbaikan, tapi saat ini aku ngeliatnya masih kurang oke gitu. Ketimpangan halte. Nah, kalau LRT gimana LRT? LRT mana dulu nih? LRT mana? Ada LRT Jakarta, ada LRT Jabodebek. Iya, dua-duanya lah LRT secara umum. Atau jangan-jangan beda? Beda. LRT Jabodebek deh, Jabodebek. LRT Jabodebek. Sebenarnya nggak gimana-gimana sih, udah oke-oke aja kalau LRT Jabodebek. Kalau justru yang lagi ditunggu-tunggu banget nih LRT Jakarta, karena dia kan jalurnya sekarang kan Pegangsaan 2 sampai Velodrome. Nah, dari Velodrome itu mau lanjut tuh ke Manggarai. Nah, itu banyak yang nungguin juga sih. Jadi supaya orang misalnya sampai Manggarai mau ke Kelapa Gading gampang tuh aksesnya. Yes. Gitu. Yang sekarang masih bikin macet itu kan di dekat Salemba. Iya. Berproses dulu. Kalau gue ya, Anes ya, ini jujur banget nih LRT. Walaupun gue belum pernah benar-benar pakai LRT. Tarifnya sih. Tarifnya sih. Asli mahal banget Pak. 20.000 kan sekali. Iya. Kalau 20.000 ya? Kalau rush hour ya sampai maksimum 20.000. Dari ujung ke ujung. Maksimal 20.000. Maksud gue kalau lu bandingin sama naik Transjakarta aja cuma 3.500. Atau enggak komuter lain juga komuter lain segitu 5.000-an ya. Kayak jauh banget gitu. Lu kalau naik LRT dari Bekasi sampai Jakarta tiap hari lumayan sih, Pak. Lumayan kan. Tadi banget. Kita udah hitung-hitungan bodoh gitu lu bisa spending hampir 1 juta hanya untuk commuting dari bulanan ya. Katakanlah dari Bekasi ke Kuningan gitu kan. Sebulan 20 hari. Sehari 50.000 lu udah hampir habisin tuh hampir 1 juta gitu, dan itu lumayan banyak kalau buat sobat-sobat UML gitu kan ya. Kayaknya mungkin nggak direkomendasikan ini buat naik LRT gitu karena mahal banget gitu.
selain LRT, MRT. Saya nggak pakai MRT. Sering pakai MRT. Komentarnya gimana kalau MRT? Aman-aman aja sih selama ini kok. MRT justru kayaknya mungkin bisa dibilang ya salah satu yang paling convenient kali. Tapi ya mungkin jalurnya masih ya udah cuma dari Lebak Bulus sampai HI. Tapi kan coming soon bakal sampai Ancol kan? Iya gitu. Gue sangat menunggu sih dia nyampe Ancol kan. Seru banget, maksud gue lu nggak kebayang nggak dari Lebak Bulus nyampe Ancol. Iya. Itu tuh jauh banget kan. Ibaratnya motong tengah Jakarta, set gitu kan. Terus lewat bawah tanah lagi. Iya kan. Jadi, lewat bawah tanah. Dan amazingly masih ada sinyal. Iya bener banget. Yes, ya. Maksud gue kan lu keki banget lu dari Lebak Bulus sampai Ancol gak ada sinyal kayak lu harus ngapain? Baca gitu buku. Baca buku. Oh ini apa namanya download Netflix dulu sebelum naik gitu kan. Nah, Jaklingko kayak agak jarang ya naik Jaklingko. Agak jarang, tapi kan kalau misalnya tahu nggak sih kalau misalnya ya banyak tuh teman-teman atau netizen yang share, kenapa sih kok kayaknya galak-galak banget supir-supir Jaklingko. Nah, berarti ini kalau Jaklingko supirnya coba tolong diramahin lagi. Apa ya? Tadi kan TJ udah. Emang TJ ini brandingnya harus diperkuat karena kita sering ngomongnya busway ya. Padahal busway itu adalah jalur untuk Transjakarta guys. Iya. Jadi bukan busway itu adalah nama jalur. Transjakarta baru nama transportasinya. Yang dulu logonya burung bawa salak ya. Iya burung-burung ya. Ingat banget burung bawa salak. Yang masih warna oranye bisnya. Masih warna oranye, benar-benar. Gue inget banget kenapa, karena waktu pertama kali Transjakarta dibuka, gue ketilang Pak. Karena masuk jalur? Karena masuk jalur. Bukan gue sih, maksudnya waktu itu keluarga gue ada yang bawa mobil, terus dia masuk jalur. Kan dulu kan masih belum dibuka kan, jadi kayak udah pakai aja. Toto bilang, maaf Pak, ini udah beroperasi. Oh, udah beroperasi, baik. Lumayan. Nah, tilang tuh, untung masih diingetin gitu kan. Nah, apa lagi transportasi publik yang ada di Jakarta? Bajai emang masuknya transportasi publik ya? Publik. Ya tapi jatuhnya sekarang ya di titik-titik tertentu doang. Iya, makanya kan titik-titik tertentu hailing. Lama-lama lu nyebut Delman juga kali bisa-bisa ya. Doka gitu kan. Kalau dikasih rating, kira-kira 5 ratingnya yang mana? Paling pertama apa, paling bawah apa? Rating ya? Aduh. Setiap ini sebenarnya punya plus minusnya masing-masing ya. Ini kan tapi preferensi pribadi. Iya, preferensi pribadi ya. Ini nggak ada gimana-gimana. Mungkin kalau misalnya rating, mungkin top tier MRT. Kalau aku pribadi MRT. Habis itu kedua LRT Jakarta karena nggak tahu ya, somehow pelayanannya oke banget loh. Kalau misalnya kita naik di sana, bahkan dia tuh kayak punya apa sih istilahnya, kalau di pesawat pramugari, kalau di kereta nah gitu. Dan itu dia selalu announce, itu ada orang yang standby dalam keretanya dan setiap perjalanan selalu ada gitu. Well, lu bayar 20.000. Tapi beda kalau LRT Jakarta nggak sampai 20.000. Iya, LRT Jakarta nggak sampai nggak nyampe 20.000, lebih murah karena jalurnya juga cuma pendek ya, cuma dari Velodrome Rawamangun cuma sampai Pegangsaan 2 gitu. Itu sih sama ya paling ketiganya antara LRT Jabodebek atau enggak Transjakarta. Kita kelupaan satu lagi, komuter lain yang dari tadi. Oh iya benar. Komuter lain, apa kira-kira masukan atau apa tadi pendapatnya mengenai komuter lain? Komuter lain, ya ini sebenarnya kayaknya banyak orang-orang juga pasti ini deh, pengen waktunya lebih dipercepat kan, biasanya pengen lebih supaya nunggunya nggak kelamaan gitu kan. Ya tapi ya nggak, karena beberapa jalur komuter lain kan juga masih ada yang ini kan, apa namanya, ada yang emang bersampingan sama jalur mobil gitu, jadi kan mesti nunggu. Nah kalau misalnya semakin banyak keretanya, ya mereka berarti mesti nunggunya semakin lama. Semakin panjang yang lewat. Iya. Kalau misalnya ini, kalau tahu stasiun karet, itu kan ada lampu merahnya juga kan di itu. Dan itu orang tuh nunggunya lama banget. Karena apa? Ada keretanya misalnya dua arah lewat. Belum lagi kereta bandara. Jadi kadang-kadang nunggunya lumayan loh, itu yang di karet. Itu makanya bisa bikin macetnya lumayan. Makanya namanya karet, soalnya waktunya jadi ngaret. Jadi ngaret, iya. Aduh, ini kalau gue boleh kasih rating ya, emang pertama MRT sih, undisputed MRT tuh rasanya kalau lu masuk ke stasiun MRT tiba-tiba kayak peradaban yang berbeda gitu. Jujur ya, maksudnya kayak
seru banget gitu. Terus kayak ada activation di MRT. Lu inget gak sih ada video viral dulu? Siapa ya? Tompi kalau nggak salah nyanyi di MRT terus ada ibu-ibu berantem. Masih ada Glenn ya? Iya. Glenn. Terus ada ibu-ibu berantem. Iya, tahu. Itu lucu banget kan. Itu, dan gue sangat berharap MRT once nyampe ke Ancol, gue pengen nyobain sih. Kedua, komuter lain jujur, karena gue pengguna setia komuter lain dulu waktu zaman kuliah sama 4 tahun gue pakai komuter lain. Karena alhamdulillah dulu gue kebetulan tinggalnya di Kalibata, kampus ke Depok. Ya. Oh gampang banget. Dan ini jamnya berlawanan arah, jadi gue melihat. Iya benar-benar. Di saat orang semua ke Jakarta ini pindah. Enak banget hidup gue ya. Lawan arah kan. Lawan arah. Ke Jakarta penuh banget. Gue kereta kayak bisa duduk. Atau kalaupun di berdiri juga nggak yang masih oke lah ya. Pepes lah gitu kan. Terus pas pulang orang-orang ke Bogor, gue balik kayak oke, ya, this is good. Gitu. Iya itu enaknya gitu sih. Komuter lain. Dan emang jujur makin tahun makin getting better. Iya. Tapi gue pengen nyobain sih kereta yang baru. Belum. Udah nyoba. Lebih bagus nggak sih? Iya lebih bagus. Lebih bagus ya. Iya. Dan banyak yang bilang AC-nya lebih dingin. AC-nya lebih dingin, baik. Karena yang dulu kan ada yang pakai kipas angin diputar-putar gitu. Ada AC-nya tapi kayak kipas angin, wah itu juara banget sih pas lagi penuh gitu kan. Emang. Juara 1 MRT, komuter lain. Juara 3, kalau gue ngomongin LRT, jujur gue LRT belum pernah benar-benar coba. Transjakarta sebenarnya oke sih. Cuman kadang-kadang yang bikin gue agak sebel naik Transjakarta itu adalah kalau lu naik di rute-rute yang tidak ada jalur busway-nya. Oh, berarti non BRT. Jadi berarti lu kena macet tapi di dalam bisnya juga penuh tuh kadang-kadang kan kayak asam lah, di dalam penuh, di luar penuh. Iya. Nggak enak gitu, nggak ada dedicated rails gitu kan, nggak ada dedicated road buat itu. Kayak mungkin kalau dibikin roadnya itu ya, Transjakarta juga oke banget. Dan oke banget tuh jaringannya juga oke. Jaringan paling oke maksudnya Transjakarta dan komuter lain kan sebenarnya. Kan paling jauh banyak. Paling jauh makin kemana-mana ya. Iya. Nah, kalau ke luar kota pernah naik kereta atau mungkin naik bus gitu ya kayak pernah. Iya. Paling jauh sampai mana naik kereta? Sampai Surabaya, Surabaya, Malang udah pernah semua sih. Zaman-zaman kuliah. Malang kayak lebih jauh ya dari Surabaya, Malang. Iya, lebih jauh kan dia lebih bawah lagi. Malang. Paling enak naik kereta apa? Aduh, aku tuh nggak hafal nama-nama keretanya sih sebenarnya. Iya sih. Jadi ya sebenarnya enak-enak aja sih. Apalagi sekarang udah banyak kelas-kelasnya lagi. Ada yang sampai luxury, udah sampai kayak naik pesawat first class bahkan kesannya gitu kan. Tapi jujur paling kudos buat KAI ini sih meningkatkan taraf kelayakan kereta ekonomi ya. Oh iya kan? Bangku-bangkunya juga udah bagus. Kan dulunya kayaknya yang tegap banget gitu kan. Pakai AC dan makin manusiawi lah gua rasa ya. Orang mudik juga kayak gue ingat banget ya zaman-zaman dulu tuh kalau orang mudik kayak bisa ada penumpang gelap bahkan tiduran di lantai. Itu kayak wow men. Iya. Kalau dulu pun orang masih bisa masuk ke dalam jualan. Iya, sekarang kan udah nggak bisa ya gitu-gitu. Iya. Itu makanya keren banget sih kereta api buat yang jarak jauh ya. Hari ini juga. Again, emang itu revolusinya juga dimulai dari kalau kata Pak Ignatius Jonan ini apa? Benerin toilet. Ya, iya benar. Toiletnya bener dulu, abis itu ya and so on lah. Keretanya makin baik. Naik bus? Udah beberapa kali udah. Beberapa kali udah. Iya. Gimana sensasi ya naik bus? Enak sih ya karena ya kan karena kita beli waktu ya sebenarnya. Kan cuma 30 menit udah nyampe Padalarang tinggal lanjut ke feedernya mereka menuju stasiun Bandung. Enak banget sih itu. Yang paling lucu waktu zaman awal-awal kan banyak yang nyoba-nyobain kan. Terus ada ibu-ibu diwawancara. Saya bayar mahal cepet banget mas. Esensinya memang supaya cepat gitu. Kayak, ya gimana kan emang esensinya supaya Anda ke Bandung setengah jam gitu. Iya saya bayar mahal-mahal tapi cepet banget naiknya mas. Aku juga pernah bikin konten naik bus ke Bandung tapi naik yang first class-nya. Itu harganya 600.000. Terus ada yang komen, aduh 600.000 cuma 30 menit. Sayang banget. 600.000 dapat apaan aja bu? Ya sebenarnya beda ruangan aja sih, cuma beda ruangan sama ya dapat snack kecil-kecilan minum gitu doang. Bangkunya juga lebih enak gitu aja. Ya tapi kayak setengah jam masih bisa ditahan lah. Iya, bangku yang ekonomi juga bagus. Iya udah enak banget ya, udah enak banget. Iya.
Gue baru sekali by the way naik bus, tapi juga udah oke lah. Iya. Ya walaupun memang pas di Bandung agak susah sih, karena pilihannya kan kalau nggak Padalarang atau nggak Tegaluar kan. Iya. Itu kayak jauh, satu jauh, satunya juga jauh banget gitu. Iya. Nggak di tengah kota Bandung. Iya, bukan di tengah kota Bandung. Gitu, tapi oke lah. Nah, jalan kaki nggak pernah nggak lu jalan kaki dari tempat tinggal lu ke stasiun tempat tempat kereta atau LRT? Kalau jalan kaki, kalau rumahnya deket stasiun sih enak tuh jalan kaki ya. Sekarang lu gimana? Kalau sekarang ya bisa karena rumahnya deket sama stasiun LRT. Ya, tapi kalau misalnya beberapa waktu lalu ke stasiun nggak mungkin jalan kaki karena butuh waktu sekitar 30-40 menit, itu pun misalkan naik motor atau naik mobil. Jadi enggak 30-40 menit itu naik motor ke stasiun? Iya. Jauh dong. Lumayan, jadi nggak bisa jalan kaki pastinya. Iya. Iya, itu dia kan makanya kan salah satu konsepnya kayaknya kan iya, begitu. kayak gitu. Berarti kita mau naik transportasi publik nih. Tapi lu gimana ngaksesnya ke stasiunnya Iya. atau apa? Mungkin kalau di Jakarta udah ada. Iya, karena ini tinggal di pinggiran. Jaklingko ya, tapi di luar Jakarta kan tadi di Bodetabek kan masih belum benar. bisa aksesibel itu. Itu menarik. Oke deh. Secara pribadi nih, kira-kira bakal mau pakai transportasi publik terus nggak? Pakai banget. Pakai banget ya? Karena supaya ya lebih cepet juga, sama nggak mikirin parkir, nggak mikirin ya gitu, bensin segala macam ya sih, sebenarnya pakai banget sih. Oke guys, jadi 10 tahun lagi nanti kita ketemu Daniel, kita lihat dia naik apa ya. gitu. Ya siapa tahu kan nanti transportasi publik di Jakarta udah lebih mantep lagi kan, kita nggak pernah tahu. Ya. Kita nggak pernah tahu gitu, nggak kena ganjil genap, nggak bayar pajak apapun. Ya. Gitu. Oke deh. Balik lagi ke harapan nih. Harapan Daniel buat transportasi publik di Jabodetabek gitu, atau bahkan di Indonesia deh secara umum, itu gimana? Ya harapannya lebih ini sih, paling ya lebih luas lagi jangkauannya, supaya ya kayak tadi misalkan di tengah Jakartanya udah banyak nih aksesnya sana sini ya, buat surrounding citiesnya juga supaya lebih enak gitu kan, jadi kita mau ke stasiun juga lebih gampang, jadi gitu lebih banyak, ketika lebih banyak stasiunnya menjangkau lebih banyak area, pastinya orang-orang di area-area itu juga mau buat akhirnya naik transportasi umum gitu sih. Tarif juga kali ya, terutama untuk kayak LRT Jabodebek gitu-gitu sih. Harus bisa lebih dipertimbangkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu pengambil kebijakan. Tarifnya bisa mungkin lebih digedein lagi subsidinya dibandingin subsidi yang lain gitu kan. Itu kita harapannya begitu sih, karena kan kita pengen transportasi publik ini juga bisa diakses ke teman-teman yang memang butuh gitu. Oke, Daniel, thank you banget nih waktunya, udah kita ngobrol-ngobrol tentang transportasi publik. Gue sama harapannya dengan Daniel juga, semoga aksesibilitas transportasi publik kita bisa semakin luas, bisa semakin dijangkau oleh masyarakat lebih banyak lagi. Dari tarifnya, dari stasiunnya, dari armadanya, dari kenyamanannya juga makin bisa diakses. Apalagi misalkan dari tadi kita tuh lupa satu hal. Aksesibilitas buat teman-teman yang difabel, disabilitas benar. juga ya. Nah, walaupun di Jakarta udah bagus, misalkan jalanannya udah ada yang garis kuning itu ya. Garis kuning itu apa ya namanya, lupa. Juga ada beberapa bis yang memang itu bisa dipergunakan untuk teman-teman dengan yang menggunakan kursi roda dan lain-lain. Jadi itu udah bagus banget, dan semoga transportasi publik kita semakin baik kemudian hari, dan makin banyak lagi masyarakat Indonesia pada umumnya, Jabodetabek pada khususnya, yang menggunakan transportasi publik, bahkan menjadi influencer transportasi publik kayak Daniel kayak gini. Keren banget. Oke, mungkin itu teman-teman Suara. Sampai ketemu lagi di podcast Suara pada lain kali waktunya. Thank you. Goodbye.